Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an, kemudian setelah bisa mengajarkannya. Jadi orang yang terbaik di sisi Allah bukanlah orang yang hartanya banyak, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, bukan itu tolok ukurnya. Tapi di sisi Allah justru khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di sisi Allah, orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Beda dengan tolok ukur manusia. Ya, ini namanya dari langit begitu tolok ukurnya. Orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, hudal linnas, mendapat petunjuk, saya mau nanya, apakah sekian miliar manusia mendapat petunjuk semuanya? Halo, takut jawabnya ya. Jadi sekian juta atau sekian miliar manusia yang mendapat petunjuk dari Al-Quran ternyata enggak semuanya, saudara-saudara semuanya. Tetapi hanya orang-orang hudal lil muttaqin, orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menerima Al-Quran kemudian menerima perintah dan larangannya digelari gelar orang muttaqin. Contohnya Allah perintah sholat 5 waktu, kemudian orang itu melaksanakannya, maka dia orang yang mendapat petunjuk. Sama nanya, ada perintah sholat 5 waktu, dia orang Islam tapi sholatnya ditinggalkan, dapat petunjuk apa bukan? Orang Islam diperintah sholat 5 waktu tapi kemudian dia tidak sholat, itu orang mendapat petunjuk atau orang yang tidak dapat petunjuk? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir. Tergelincir itu berarti ketika matahari tepat di atas kepala kita sampai menjelang terbenam. Itu ada 2 waktu namanya zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, sampai terbenam matahari. Di malam hari ada 2 waktu namanya sholat maghrib sama isya. Wa qur'anal fajr, atau Quran subuh yang dikenal sholat subuh. Orang kadang-kadang, mohon maaf ini saya cerita ya, di kampung jauh dari sini, kalau malam hari tidur megang HP, HP-nya itu bunyinya nggak terlalu keras Pak, paling piak gitu. Bangun Pak, siapa yang SMS atau siapa yang WA. Tapi kalau azannya subuh keras pakai toa, pakai speaker, hayya 'alas shalah, orang krungu Pak, nggak dengeran. Orang kedengeran. Tapi bukan karyawan Duran Traveler. Kalau karyawan Duran Traveler insya Allah ya. Halo, insya Allah. Ngangkat sarung 2 on, kuat nggak ya pagi hari? Ngangkat durian 5 biji kuat, ngangkat sarung di pagi hari untuk datang memenuhi undangan azan, kuat nggak? Kuat, alhamdulillah. Yang kedua, kalau orang ada perintah sok puasa di bulan Ramadan, kemudian dia puasa dari awal sampai akhir, ini namanya orang mendapat petunjuk. Tapi kalau orang diperintah puasa ngakunya Islam, KTP-nya Islam, nikahnya juga Islam, pakai Quran lagi mas kawinnya, tapi diperintah sholat cuman di awal 10 hari atau seminggu, kemudian 10 hari atau 20 hari berikutnya kosong, menjelang Ramadan puasa lagi. Nah ini kira-kira mendapat petunjuk nggak dari Al-Quran? Dapat setengah katanya. Lumayan dapat setengah ya. Termasuk diantaranya ada orang perintah, kemudian zakat, kemudian ada perintah haji, semuanya. Kalau orang Islam yang mendapat petunjuk ketika mampu maka itu dikerjakan. Tapi kalau orang yang tidak mengerjakan, menjauh dari Al-Quran, semua perintah kewajiban diabaikan, semua perintah yang sunnah-sunnah apalagi ditinggalkan, maka seperti sapi katanya, sapi kan nggak puasa. Ada orang perintah sholat, ayam nggak sholat, berarti seperti yang jawab sana Pak, saya cuma nanya itu. Itu Kang Sono yang bajunya hitam tuh. Ya. Ini ternyata berbuntut kepada gelar-gelar di luar atau di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang melanggar perintah Allah, umpamanya nih. Kalau ada laki-laki perempuan tidur bareng belum nikah, bagaimana? Gelarnya apa? Kumpul, kebo hewan apa? Bukan. Iya, digelari hewan Pak. Orang yang melanggar perintah Allah digelari kumpul kebo. Ada lagi Pak. Umpamanya nih, orang bolak-balik kawin cerai ya, atau punya will, wanita idaman lain, bolak-balik ganti pasangan. Ini kalau di dalam dunia kehidupan itu dikasih gelar apa? Buaya darat. Buaya darat, buaya hewan apa bukan?
Ada lagi nih contoh orang yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka gelarnya hewan. Biasanya orang nih kalau dalam perjalanan jauh, mungkin dalam safari, tahu kepengen buang air kecil, bapak-bapak semuanya atau ibu ya. Buang air kecil, tahu berdiri di pinggir jalan. Mohon maaf, tapi ini contoh saja. Kemudian buang air kecil sambil berdiri, gelarnya apa? Kalau orang Jawa bilang seperti seperti jaran, kencingnya seperti jaran. Jaran tidak pernah kalau mau kencing itu nyari toilet, kemudian duduk, menutupi dirinya, enggak. Makanya kalau ada orang kemudian dalam perjalanan tidak bisa buang air kecilnya mencari toilet, kemudian berdiri sambil mamanya contoh, itu digelari seperti jaran atau kuda. Jaran itu tahu nggak Pak kelucuannya? Dia pakai kacamata, pakai sepatu, betul? Iya kan, kalau pergi kan dia pakai kacamata begini, namanya kacamata kuda. Terus pakai sepatu, pakai ikat pinggang, pakai sabuk, tapi nggak pakai celana begitu. Pernah lihat jalan-jalan pakai sabuk, pakai celana? Enggak itu. Lah itu makanya betapa tidak baiknya orang kalau digelari dengan gelar hewan. Satu lagi contoh bahwa orang yang melanggar perintah Allah digelari dengan hewan. Satu lagi, umpamanya orang punya duit jadi rentenir, meminjamkan uang kepada fakir miskin, tapi pelipat ganda kembalinya lebih banyak lagi. Namanya apa? Namanya apa? Lintah darat. Lintah itu hewan. Makanya gelar-gelar yang orang melanggar perintah Allah banyak dijuluki dengan nama hewan. Lah oleh karena itu, yang insya Allah kita sebagai pengetahuan, mari kita pelihara diri kita agar senantiasa mengambil Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan yang dilarang. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita menjadi orang yang mendapat gelar muttaqin. Nah, apa itu muttaqin? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini kita jadikan bulan pertobatan. Barangkali selama setahun yang lalu kita banyak dosa, kita banyak salah, kita banyak meninggalkan perintah Allah. Maka di bulan Ramadan ini, dalam setahun ini kita bertobat kepada Allah, yang pada dasarnya sebetulnya Allah itu ternyata memberikan pintu ampunan setiap hari. Ya, as-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu yang kalian kerjakan dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar sampai isya, itu semuanya itu ada ampunan-ampunan Allah 5 kali. Kalau sholatnya 5 kali. Ada yang sholatnya 5 kali, yang hadir di sini. Saya nanya, ada yang sholatnya 5 kali? Oh bingung. Ini 5 kali, 5 waktu boleh ya, zuhur, asar. Ada yang 4 kali? Ya, mudah-mudahan 5 kali semuanya. Insya Allah kita semuanya dapat ampunan setiap hari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah melempangkan pintu ampunan itu seminggu sekali atau 1 pekan setiap hari Jumat. Kalau kita datang ke masjid kemudian pulang, Allah beri ampunan kita selama sepekan, dosa-dosa kita insya Allah diampuni. Ada juga pintu ampunan Allah berikan selama setahun sekali, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Nah ini sekarang insya Allah setahun yang lalu sampai sekarang bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semuanya termasuk keluarga besar Duran Traveler, dari owner sampai karyawan, barangkali punya dosa salah kepada Allah diampuni di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin.